Ciao Tifosi Calcio. Ciao. Kita bertemu lagi di podcast yang udah keberapa nih? Atau udah banyak Banyak. Seru banget deh bahasan kita dari kemarin. Iya. Kita lagi di mana nih, Go? Apa tuh? Kita lagi di mana nih kita? Kita lagi di M Block. M-Block Space. Block Space. Tadi soalnya ada acara di M Block yang melibatkan Serie A juga. Jadi kita sempet datengin booth-nya, sempet ikut main juga. Nanti kalian lihat ya di video yang kita posting. Dan langsung aja nih, Noe, kabar yang nggak terlalu menggembirakan ya buat teman kita. Amigo, para Juventino ini. Gimana nih, Gimana nih? Juventus keluar secara dramatis ya dari Hampir aja lolos. Champions. Hampir lolos ya sebenarnya. hampir. Hampir lolos. Ya kemarin kan gue sempat bikin reaction match ya. Jadi sebenarnya itu sums up apa yang gue tonton di matchnya kemarin. Sebenarnya harapan gue emang nggak terlalu banyak karena kan waktu itu gue sempat bilang kayaknya kalau ngejar remontada 3 gol ya atau remontada 3 gol plus itu sulit. Harus 4-0 kan. Terakhir itu kalau nggak salah 4-0 itu Barcelona. Barcelona. Liverpool Barcelona tuh. Oh ya, Origi terus ya corner taken quickly. Iya. Itu 4-0 tuh. Nah, habis itu sebelum-sebelumnya Deportivo gitu-gitu kan. Terus Barcelona, PSG. Jadi kemarin pas gue lihat main di awal sebenarnya Juve tuh udah kehilangan beberapa pemain inti kan. Bremer nggak main, Cambiaso nggak main. Ya itu lumayan vital lah gitu. Nah, lalu Terus kipernya Perin ya? kipernya juga akhirnya diputusin buat, tapi emang itu nanti kita bahas lah soal Digre ya. Jadi kemarin memang gue nggak berharap banyak sejujurnya. Nah begitu babak pertama alot, emang mainnya lumayan lah. Terus baru dapat penalti di menit-menit akhir babak pertama kan. Nah pas babak kedua ya drama yang terjadi itu memang gue sebenarnya kan bingung ya. Gue juga nggak ngerti banget rules of the game, apalagi soal straight red, second yellow dan VAR dan segala macamnya itu menurut gue Kelly berhak bereaksi seperti itu ketika dia marah banget ya sampai nendang emosi banget ya nendang. It's a disgrace. Iya, nendang sampai dan even komentatornya aja di match itu juga nggak ngerti. Dia sampai bingung kenapa kok ini kenapa jadi straight red gitu. Tapi anyway mungkin teman-teman tifosi bisa jelasin kali ya secara rules gimana gitu, atau lo nanti mau tambahin. Disitulah momentum dimana gue kaget ternyata Juve bisa muncul grintanya. Jadi emang kayaknya Vino Alla-Fine itu works ketika emang udah benar-benar terdesak nih. It's now or never gitu. Jadi ketika itu tiba-tiba mainnya jadi lebih fluid, passing lebih cair, semua lebih bagus. Mainnya terbukti begitu 2-0 gue langsung ngarep dong. Wah, bisa kali satu lagi buat extra time gitu kan. Kalau zaman dulu namanya Lo Spirito, betul. Vino Alla-Fine lah. Itu benar-benar Vino Alla-Fine banget. Karena begitu 2-0 gue ngerasain bahwa Gala tuh goyang. Mentalnya kena. Pasti. Langsung apalagi main di tandang. Betul. Jadi emang wah kena nih, nggak lama bisa gol lagi nih, bener kan? Ternyata peluang demi peluang akhirnya McKennie ya. Gua di sini harus mengapresiasi McKennie sebagai pemain yang menurut gua di campaign Juve musim ini dia paling perform di seluruh matchnya Juve di UCL ya. Apalagi golnya banyak loh, 5-4 gitu. Jadi sebenarnya hampir bisa 4-0, tapi waktu itu kalau nggak salah peluangnya Thuram kan nggak gol, akhirnya Thuram diganti ya, dan dia emosional banget tuh pas diganti sampai berkaca-kaca kan, karena dia ngerasa kalau di media Italia bilang katanya dia kayak apa namanya yapping gitu, kayak gue harusnya mencetak gol, gue harusnya golin tadi, harusnya gue golin, yang mana sebenarnya harusnya iya. Jadi dia detail peluangnya di chip in akhirnya nggak masuk. Nah begitu extra time sebenarnya deep inside gue udah ngerasa capek abis bensin nih pasti, karena udah pemain intinya udah beberapa diganti, dan meskipun masih di awal-awal masih lah, karena gue yakin masih ada momentum tuh di awal-awal, tapi begitu peluangnya Zegrova itu nggak gol, itu kan udah paling emas banget kan peluang dia tuh, yang harusnya McKennie, kalau menurut gue harusnya McKennie yang nembak sih, cuman dia unselfishly ngasih ke Zegrova yang memang sebenarnya secara position dia lebih kosong, tapi ternyata nggak masuk. Nah di situ gue lihat nge-switch momentumnya di situ, dan lagi-lagi kita berbicara kualitas seorang target man atau seorang pencetak gol, striker ulung lah ya.
Osimhen dikasih bener-bener cuman peluangnya itu doang dia. Iya. Satu peluang itu. Di satu Literally pertandingan itu cuma itu doang. Cuma ada yang sebelumnya nggak bagus lah peluangnya, itu pun jadi shot on target. Tapi ini Yang bener-bener peluang clean chance. Gol Itu udah Sekali idaman bener-bener- gue emang dia. emang dan dia nggak dan by the way dia nggak selebrasi ya. Iya. Itu membuat kita bertanya-tanya sih. Iya, kenapa dia nggak selebrasi? Dia Sama kan sekali nggak selebrasi, Iya. kayak habis golin mantan tau nggak? Mantan klub gitu. Kalau yang gue tahu sih dia katanya respect sama Spalletti katanya. Oh, iya. Jadi dia menghormati Spalletti dan dia katanya sih ini side dikit deh. Katanya dia sangat kecewa dengan performa timnya dia malam itu gitu. Jadi dia nggak selebrasi ya. Anyway setelah 3-1 dengan pemain-pemain lapis kedua yang udah turun, gue sih nggak berharap bisa golin sih gitu. Jadi ya udahlah, emang udah kelihatan momentumnya beralih ke Galatasaray. Ketika udah 3-2 ya udah itu udah practically selesai lah gitu. Tapi ya di pertandingan ini gue tidak mengkritisi tim ya. Maksudnya Juve menurut gue emang udah mati-matian di match kali ini berusaha comeback. Kalau memang ada satu kritikan pasti gue justru di match-match sebelumnya di mana Juve kehilangan poin buat bisa berperingkat lebih atas lagi sih. Gitu. Tapi Jadi, tahan dulu karena udah masuk Apa tuh? waktunya berbuka puasa. buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa dan berbuka, mari kita berbuka. Kita berbuka dulu. Selamat Selamat menjalankan berbuka. ibadah puasa ya. Jadi Allah Kita kasum doa. tuh. Jadi ingat ini gue, Apa tuh? pemain yang buka puasa di tengah pertandingan. Oh iya, ini Kita di tengah di tengah podcast rekaman. ya. Iya kan? Soalnya buka dulu. Lagannya bagus cuy. Oh Dia iya. lagi merah gitu ya. Gitu. Jadi gue di Serie A pernah nggak kayak gitu? Tapi Soalnya jamnya nggak pernah ketemu jam Iya sih. buka sih ya. Gue Liga agak lupa Indonesia sih. juga nggak pernah sih. Kayaknya pernah deh. Serie A kayaknya pernah sih. Soalnya kalau yang kemarin yang viral Ligue 1, Liga Prancis. Bundesliga juga. Si kipernya itu pura-pura cedera. Iya. Jadi kalau kiper cedera kan selesai tuh Berhenti. match-nya kan. Itu pemainnya semua pada ke pinggir, Pak, ngambil bukaan. Bukan. Ada tempe apa bakwan kali itu ya? Ya, pakai saus kacang. Kecap banget sih. Mules dong main. Aman. Gue minum dulu. Thank you. Katanya kalau buka berapa? Ganjil. mesti. Ganjil. Ngomongnya. Berbuka dengan yang manis itu nggak wajib. Yang wajib itu berbuka dengan gorengan. Oh, gue kira kurma. Orang Indonesia gorengan. Sama sambal kacang ya? Khusus Indonesia bener banget. Iya, lagi itu bagus. Ini lu bawa dari rumah apa tadi beli situ? Enggak, gua di rumah. Buat pemain-pemain yang sedang menjalankan ibadah puasa juga semoga tetap lancar ya. Banyak kan ya kemarin ya Yildiz pasti puasa. Terus siapa lagi ya? Menariknya kemarin banyak pemain Serie A juga kan di Galatasaray ya? Iya. Iya. Ada Osimhen, siapa lagi tuh? Excelsior, Icardi. Torreira. Torreira juga. Singo gue juga baru inget tuh. Iya, Wilfred. Icardi main kan ya? Iya. Lemina ex-Juve. Lemina. Siapa lagi tuh ya? Icardi, Pak. Icardi tadi gue bilang. Cuma emang gimana? Enggak, gue gedek banget liat dari dulu kan. Emang senyebelin itu ya Icardi. Jadi pas masuk petatak betenteng gitu kan, terus langsung pakai ban kapten lagi. Wah sih harus disepak nih, sih harusnya ini sekali. Gue bawa ban kapten sih tadi. Lu mau pakai Nggak usah dah. biar keren, Noy. Gimana gue tadi Icardi? Iya, kalau gue ngeliat sih di pertandingan itu emang kelihatan Juve bukan Juve yang dalam beberapa pertandingan terakhir ya, benar-benar nunjukin permainan yang kohesif gitu, benar-benar Galatasaray itu benar-benar digempur abis, pertahanannya dikurung sampai akhirnya ya momentum itu Lloyd Kelly kena kartu merah itu, dan ya itu momen yang kontroversial banget sih. Nggak, Benar-benar ngubah jalannya pertandingan. Iya, maksud gue udah ketinggalan aja masih bisa golin 2 coba. Ajaibnya setelah itu ya bisa malah golin 2 lagi gitu kan. Nah, tapi sayangnya akhirnya mungkin Galatasaraynya juga udah belajar, udah mulai Iya. nemu selanya nih, jadi mereka udah mulai mainin possession-nya lebih netral, lebih nggak terlalu buru-buru ke Iya, depan. mungkin berarti bilang nih kita unggul pemain masa nggak bisa sih gitu. mungkin. Iya. Turning point-nya tuh sebenarnya ada di Gundogan. Gundogan masuk kan dia sebagai Gundogan? pengontral. Oh. Gundogan, dia kan main di Gala. Pas dia udah mulai nyetel di match, udah tuh practically tengah udah dipegang sama mereka. Ada Noah Lang juga ya, cuman. Nah, Iya, dia Napoli on Napoli loan kan? dari Napoli kan. Iya. Buangannya Conte itu nggak dipakai. Nah, selain Juventus, Dramatis juga nih. iya,
Atalanta dulu ya? Apa Inter dulu? Inter dulu. Oke, itu Dramatis juga. Ini dramatis juga. Karena finalis musim lalu cuy. Yang katanya penggendong Italia nggak masuk ya. keluar. Tiba-tiba nggak lolos. Iya. Soalnya dari modalnya leg pertama juga udah berat, gue kalah 3-1 maksud Iya. gue. Katanya pertama kan dia alasannya katanya lapangannya sintetis lah, cuacanya terlalu dingin. Dibalikin di San Siro tetap nggak bisa menang. Emang kalau gue cukup merhatiin permainannya Bodo Glimt selama 3 musim terakhir lah. Apa yang lu lihat dari Emang bener-bener mereka tuh tim yang bagus gitu loh. Cuma emang kualitas individunya nggak Kurang. sementereng itu. makanya ditutupin dengan tim Iya, teamwork tapi ya. teamworknya tuh bener-bener bagus. Dan kalau lu lihat dokumenternya di Copa 90 atau di mana, itu benar-benar kelihatan Bodo Glimt tuh sebuah fenomena di sepak bola Norway gitu. Mereka ngebangun benar-benar dari nol sampai akhirnya bisa jadi kayak sekarang. Dulu tuh mereka nggak pernah juara sama sekali di Liga Dulu Norway. tuh perwakilan Norwegia itu Rosenborg doang, setahu gue. Rosenborg itu juga dia nggak sejauh ini. Kayak cuman awal-awal grup, abis itu tersingkir. Ini fenomena baru nih gue bilang si Bodo Glimt ini. Yang keren Jens Peter. dia. Itu dia kenapa sih zamannya Pioli. Oh, ini zamannya Pioli. Zamannya Pioli soalnya dia lebih milih Leao sih pada saat itu. Kan sama-sama wingnya gue, wing kiri. Tapi pas dimainin juga dia nggak begitu mengecewakan, selalu golin kok. Dan Perform lah rajin ya. gitu, Iya. track back, nge-press. Jadi Yang emang kayak Leao. ada motivasi lebih ketika dia datang ke Milan. Ke ya, Milan. di match Apalagi lawan kemarin Inter. ya. Iya. Apalagi lawannya rival tuh. Ada jatuhnya. videonya tuh ya, dia lewat di Iya, itu keren sih lorong. menurut gue. Itu keren sih menurut gue. Langsung ganti warna merah ya. Iya, langsung ganti ininya Milan. Menariknya dia golin home run away lagi. Iya. Lawan Inter. Leg Iya. 1 golin juga ya? Golin juga. Berarti emang personal, Pak. Bagus, Personal. ada visi, ada motivasi lebih berarti. Nah, banyak yang bilang juga katanya wasitnya ini bukan wasit yang di Serie A, nggak bisa diapa-apain katanya gitu. Gue dengar di Gak banyak ngebantu Inter berarti. iya, gue dengar sih gitu. Gue nggak nonton ya. Tapi katanya gak bisa ngebantu divingnya Barella tuh kemarin. Ya, jadi meme tuh banyak banget tuh jadi meme Barella tuh. Menariknya setelah pertandingan gue lihat si Kifu kayaknya ngobrol banyak tuh sama pelatih, kayak minta wejangan apa gimana tuh. Lu nggak lihat tuh? Nggak lihat. Pelatih Bodo sama pelatih sama Kifu Nggak. ngobrol banyak tuh. Gue bingung nanya mungkin gimana taktiknya nih. Di Bodo gimana sih latihannya? Iya. Dingin banget gitu padahal ya kan. Makanya Kalau gue sih melihatnya ini sebenarnya sebuah kekecewaan besar ya, apalagi buat sepak bola Iya. Italia gitu, karena Perwakilan Inter sebagai finalis musim lalu dan tim yang notabene paling sekarang peringkat 1 Ya peringkat 1 ya. harusnya bisa lebih, lawannya juga with all due respect istilahnya pendatang baru lah, meskipun memang kita aman gue, meskipun kita memang nggak bisa meremehkan gitu ya. Jadi menurut gue dan chance untuk comebacknya lebih besar gitu. Iya, Karena Inter lebih besar. 3-1 sih memang, tapi kan lu masuk 2-0 aja lu Udah bisa extra extra time time, ya. ya. Lu main di kandang, bisa lah istilahnya gitu. dan line up-nya gue pikir juga bagus, hampir full Oke time lah. kecuali Lautaro doang diganti Esposito. Iya kan? Oke, jadi Zielinski maksudnya- main, Barella main, tapi kok bisa jadi maksud gue ya sangat mengecewakan sih, karena harusnya mereka bisa di atas kertas menang di Iya. pertandingan match lawan Bodo Glimt ini gitu. Jadi ya itulah memang sepak bola, apalagi UCL ya, nggak Iya. bisa ditebak ya. Dan Hasilnya. justru yang Nerazzurri yang lolos Nah. ke babak berikutnya Yang ori nih. adalah Iya. Nerazzurri Bergamo. Nerazzurri Bergamo. Sama-sama dari Lombardia juga, Lombardia. provinsi Iya, Lombardia. Tapi dari Bergamo. Bergamo Atalanta. yang menyelamatkan muka Italia di Iya. Champions League. Satu-satunya tuh Epic comeback. epic comeback. 4-1 ya. 4-1. skornya. Menit terakhir tuh dramatis banget. Iya, Penalti ya? Yang penalti kena mukanya siapa tuh? Kena jidatnya Iya, kena si jidat. striker itu. Iya, aduh. Itu serem banget pas dilihat Iya, anjir, setelahnya berdarah gitu. Berdarah, coy. Jadi bekas pool. Poolnya kelihatan. Jadi beneran kena kan, maksudnya itu kan Iya, awalnya telak banget kena itu. awalnya kan nggak dianggap penalti. Iya, soalnya kan nggak sengaja kayak dia Iya. nggak lihat lawan soal case-nya. Dicek VAR, akhirnya dikasih penalti Iya kan. sih. Jadi itu bener-bener tendangan terakhir di game itu. Tapi kan maksud gue sempet imbang ya kalau nggak ada penalti itu kan 3-1 Iya. kan. Jadi sebenarnya itu jatuhnya extra time. Extra time. time, ya. Kalau emang nggak ada penalti itu extra time kan. Iya. Kalau misalnya nggak ada penalti itu betul. Positifnya nih striker Italia sekarang golin lagi nih buat persiapan bulan Maret nanti. Ya, udah bentar lagi nih ya. Ya Iya. mudah-mudahan udah bisa lebih
Ngegendong dia, ngegendong barisan depan. Harapan gue sih ini sekarang nih kayaknya lagi drawing 16 besar. Ya, per kita Liga tag ini Champions. nanti ya, lagi hari ini. drawing 16 besar. Jadi ntar kita lihat. Ya gue harap sih Atalanta bisa melaju jauh, tapi jangan sampai Atalanta ketemu Bayern aja. Ini masalahnya atau nggak bayaran Arsenal. Iya, kalau nggak Bayern Arsenal. Tapi Arsenal kalau ketemu tim yang kayak Atalanta gitu, biasanya susah tuh dia Kesulitan. ngebongkar. Kayaknya udah pernah ketemu deh. Pernah ya? Kosong-kosong ya di apa lupa gue gitu di musim ini. Oke. Di Bergamo ketemu Atalanta. Ketemu Atalanta. Apa Chelsea ya lupa gue. Kayak Chelsea kayaknya. Chelsea ya? menang setahu gue. Atalanta menang lawan Chelsea. Nah, Atalanta tuh trennya lagi positif. Iya. Kalau gue lihat semenjak menang lawan Juve kemarin 2 kali malah ya. Napoli kan dikalahin. Iya, Napoli Giornata juga. kemarin. Nah, ini udah mulai kelihatan nih sepak bola Palladino udah bisa diserap sama Pasalic. pemain-pemain Atalanta. Pasalnya sembolin lagi mantan Milan. X lagi mantan. X lagi. mantan. Gigit jari lagi. Sama siapa yang nomor 17? 17. Atalanta yang tinggi. Siapa ya Yang gue? Belgia yang Oh, dekat Ler. Dekat CDK. CDK. Bukan cedera ya? nggak main ya? Ngapain dia? Nggak main saya ingat gua. Nah, ini kemudian karena yang lolos cuma 1 membuat media-media di Italia akhirnya mengeluarkan headline yang sangat heboh. Apa tuh gue? Banyak yang bilang, wah sepak bola Italia dalam krisis. Iya. Ini sangat memalukan. Setelah timnas yang nggak lolos 2 kali berturut, sekarang perwakilan cuma 1. Kalau menurut lo gimana, Noya? Bener sepak bola Italia ini lagi krisis menurut lo? Dengan hasil yang ada sih benar menurut gue, yang buktinya aja Italia kan nggak lolos ke 2 pertandingan ya, 2 Piala Dunia yang sebenarnya udah persiapkan sama Robbie Baju itu gue yang Ya. apa namanya blueprint itu ya. Tapi FIGC nolak mentah-mentah, makanya si Baggio mundur dari FIGC. Menurut gue emang udah ketinggal jauh ya sepak bola Italia. Mau sampai sekarang menurut lu gimana? Jadul deh. Oh, iya, Gimana, boleh. Ja? Menurut yang merasakan langsung timnya nggak lolos ya kan? Masakan langsung. Gua rasa itu valid ya, karena apa yang udah disajikan oleh sepak bola Italia di beberapa tahun terakhir ini menurut gue sangatlah di bawah standar Italia yang kita tahu atau kita tumbuh besar melihat sepak bola Italia gitu. Jadi menurut gue ini udah ultimatum, udah alarm paling gede, udah nggak bisa lagi nggak berbenah gitu, karena kelihatan banget. Oke lah, kita nggak ngomongin Premier League karena memang sudah berada di another level gitu. Next level. Ya kan, mungkin kita akan sulit menyusul Serie A akan sulit, tapi paling nggak melalui konsistensi tim-tim Serie A atau timnasnya di kancah internasional kan, itu kan jadi tolok ukur gimana sepak bola di negara itu kan ya, yang gue tahu. Jadi gue sih melihatnya itu benar banget, dan gue nggak tahu gimana caranya itu harus dibenahi dari federasinya, dari klub-klubnya sendiri, apa yang benar-benar harus, kan itu sinergi pasti ya. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar, dan gue harap itu harus cepet-cepet kayak Jerman lah dulu kan, setelah porak-poranda tuh di Piala Dunia 98, Euro 2000 ya, ya kan, Euro 2000 itu dari mulai lolos grup ya kan, itu pokoknya sampai 2004 ya, meskipun 2002 final ya, tapi maksudnya itu kan fase-fase Jerman sangat tidak optimal kan, jelek banget gitu. Akhirnya dia berbenah 2006 sampai sekarang ya, meskipun sekarang lagi turun, tapi kan sempat ada gap di mana bahwa mereka berhasil juara dunia, ya kan. Piala Dunia U17 di Indonesia juara Iya gitu. kan? Jadi maksudnya Italia tuh harus mau nggak mau harus belajar sih dari negara-negara Eropa lain lah, gimana caranya bisa berbenah. Nah, kalau gue lihat kayaknya karena Italia tuh terlalu bangga sama tradisinya, dengan sejarahnya jadinya terlena sama apa yang udah dicapai selama ini. Tapi kalau gue agak beda nih, karena gue melihatnya nggak terlalu krisis-krisis banget sebenarnya sepak bola Italia. Karena kalau dilihat hasil di Liga Champions pun musim ini berguguran nih, tapi musim lalu final. Di beberapa tahun terakhir kan 2 kali wakil Italia masuk final. Atalanta sempat juara Europa League. Fiorentina sempat masuk final Conference League 2 kali berturut-turut juga. Roma juara Conference League. Jadi kalau dibilang krisis tuh ya nggak krisis-krisis banget sebenarnya. Dan kalau dilihat ada beberapa hal yang bisa menjadi harapan kita juga nih buat sepak bola Italia. Karena
timnas U17-nya juara Euro. U19-nya juara Euro. U20-nya masuk final Piala Dunia. Tinggal gimana akhirnya ini bisa dijaga momentumnya sampai di timnas senior. Jadi bermuara ke seniornya. Iya, tapi dengan apa yang terjadi sekarang di Liga itu kayaknya agak sulit nih, karena tim-tim di Serie A itu jarang banget ngasih kesempatan buat pemain-pemain muda gitu loh. Kayak kemarin aja Dortmund ya backnya. Dortmund malah main pemain Italia ya kan? Siapa ya? Ada tuh backnya lupa gue. Nah, gue juga lupa namanya. Pokoknya ada 2 pemain muda Italia justru di Starter lagi? Starter. Starting line up. Nah, ini gue mau ngambil contoh dari salah satu tim yang gue dukung juga tapi main di liga lain. Apa itu tuh? Bayern Munchen. Bayern Munchen itu memang punya pemain-pemain bintang, tapi selalu punya pemain-pemain yang lahir dari akademinya dia sendiri, kayak gitu. Joshua Kimmich dulu pas zamannya Pep. Sekarang masih tersisa Terus tuh. abis itu Joshua Kimmich udah mateng, Jamal Musiala naik masuk ke senior. Jamal Musiala udah matang, sekarang muncul lagi sebelum Lennart Kahl, Alexander Pavlovic berapa musim yang lalu. Tadinya bukan siapa-siapa dari akademi, nomornya juga masih nomor gede, ya kan? Tiba-tiba sekarang jadi pemain kunci dan dipanggil ke timnas senior Jerman. Sama satu yang gue bilang kayak Messi siapa tuh? Nah sekarang ini yang baru, Lennart Kahl. Oh ya, Masih pendek kan? Nomor 42 yang pendek. Lincah banget. Lincah banget. Nah pemain-pemain muda itu emang harus dikasih kesempatan. Iya, biar ada menunjukkan skill. Biar dia belajar juga di pertandingan gede. Ya si Lennart Kahl, Jamal Musiala, Joshua Kimmich kan bikin kesalahan juga di pertandingan kayak dulu. Kalau lu pernah lihat videonya Joshua Kimmich itu sampai di iniin bener sama Pep Guardiola, dipegang palanya kayak bener-bener dikasih tahu lu harus main kayak gini gitu loh. Sampai akhirnya dia jadi kapten sekarang. Jadi Cuman gue kalau udah dikasih kesempatan udah, misalnya contoh Kamada dikasih kesempatan tapi dia gitu-gitu aja tuh gimana tuh maksud gue? Pemainnya emang apa nggak upgrade dirinya sendiri di latihan apa? Bisa jadi, tapi kurang banyak menit kesempatan. Contohnya terbaru Esposito deh, kan dia udah dimainin mulu sekarang. Iya. Golin mulu lagi. Betul. Ya, itu contoh positif lah ya. Kayak Lennart Kahl kan tadinya main cuma 20 menit, 30 menit. Habis itu lama-lama satu babak. Habis itu lama-lama jadi starting. Harus secara gradual gitu loh, dicoba. Iya, nggak mungkin yang 1-2 pertandingan doang terus hilang gitu. Iya, kayak ya boleh lah, Bertahap kayak kalau tim-tim yang kualitas individunya jauh di bawah timnya, boleh lah dicoba gitu pemain-pemain. Kalau kebanyakan di loan gitu juga menurut gue juga nggak selamanya works sih. Karena kan justru malah yang dipengen itu adalah mereka bermain di level tertinggi di sebuah klub kan, atau di sebuah liga kan. Klub-klub papan atas kan pasti pressure-nya beda dibanding tim-tim tengah atau papan bawah kan, pasti gitu kan. Gue sampai kayak makan dulu ya, kayak misalnya contoh Del Piero dulu, dia sempat di Padova kok malah dia pinjemin. Enggak, iya, dia kan masuk ke akademi Juve. Begitu diorbitin sama siapa namanya? Bukan Lippi ya. Itu kan Baggio masih ada, Vialli masih ada, Ravanelli masih ada. Jadi memang ya keras persaingannya dan dia step up gitu ketika dapat peluang, cetak gol. Akhirnya bisa segitunya Baggio diganti gitu sama Lippi untuk Del Piero naik ke tim utama dan langsung pakai nomor 10. Jadi dia setelah Baggio cabut, dia langsung dikasih nomor 10. Itu kan statement menurut gue ya. Jadi maksudnya segitu percayanya dulu tim Italia sama pemain akademinya gitu. Nah, itu yang kayaknya sekarang hilang dari tim-tim Italia, meskipun nggak semua ya. Gitu. Nih maksud gue udah keluar nih kayaknya Atalanta ketemu Munchen tuh. Waduh. Breaking news. Atalanta. Attenzione. Galatasaray, Liverpool, Madrid City. Wah, itu seru juga tuh Madrid City. Wah, Juve kalau lolos ketemu Liverpool deh. PSG, Chelsea, Newcastle, Barcelona. Tonali. Leverkusen, Arsenal. Tonali oke lah. Bodo Glimt Sporting bisa tembus lagi nih Bodo Glimt. Fairy tale. Berarti Atalanta semoga kita dukung semua lah ya. Iyalah. Kalau udah kayak gini ya. Kalau udah gini kita dukung semua lah. Gua agak berat soalnya ini. Ketemunya Bayern soalnya. Oh iya, lu bingung juga jadinya nih. Ya, tapi ya siapapun yang main bagus paling dia nggak fight lah ya, paling nggak fight. Iya. Nah, selain itu juga memang banyak banget problem-problem di sepak bola Italia tuh yang sebenarnya dari dulu problemnya, tapi nggak diselesaikan dengan baik. Apa tuh? Kayak contohnya infrastruktur stadion. Oh iya. Itu Italia benar-benar ketinggalan banget.
Iya sih, itu berasa banget sih. Dari Spanyol. Sama lain-lain, aduh Iya. udah ketinggalan Kayak banget. Milan sama Inter aja mesti tetap berbagi coba. Sedangkan Everton udah bangun stadion baru udah jadi coba. Itu buset. Ini kan baru yang punya stadion ini kan baru Juve, Sassuolo, Udinese ya. Udinese. Atalanta. Baru 3, sama Atalanta ya. Iya. Baru 4 itu kan. Sassuolo, iya. Sassuolo Mappe itu, Mappe Stadium udah punya dia. Iya, si ini baru ngebangun ya, Fiorentina juga kalau Fiorentina. nggak Ya, sekarang masih renov tuh. Kelihatan tuh lagi kalau lagi match. Betul, itu infrastruktur. salah. Dan itu jadinya berpengaruh juga ke pendapatan klub kan. Betul. Jadi, makin males orang datang ke stadion karena stadionnya jelek. Dan bangunannya udah old school, nggak ada di renov sama sekali kayak San Siro. Akhirnya kan dirubuhin bukannya di renov. Oh, rencananya dirubuhin ya? Iya. Dan jadinya Ya, kayak bukan di Alpi. jadinya ngejual liganya jadi susah gitu. Betul. Dan menjadi PR sebenarnya bukan cuma Italia doang sih, tapi liga-liga Eropa lain gimana ngejar financial gap dengan Premier League yang udah jauh banget di atas Kayak gila sih. liga-liga yang lain gitu. Nah, gimana? Nah sekarang ke Liga Europa League, Bologna lolos ke 16 besar bersama Roma nih. Ini harapan-harapan lagi ya? Iya, Harapan-harapan lagi. Perwakilan Italia ada 2 di Europa League. Roma nggak usah pakai kualifikasi karena udah 8 besar kemarin kan masuk. Nah, Drawing juga kan harusnya sekarang? iya, tapi belum keluar Belum hasilnya. keluar ya, masih Champions League. Nah si Europa League diwakilin Bologna sama Roma. Di conference Fiorentina masih lolos juga nih. Gue sih berharap Roma bisa setinggi-tingginya ya, Iya. bagus ya. Karena secara squad mereka lagi oke, meskipun peringkat 4 tapi di Liga ya. Sekarang kan mereka Momentumnya udah mulai dapet. momentumnya udah mulai dapat. Faktor Gasper ini bagaimanapun juga dia juara bertahan. Dia udah pernah ngerasain juara di Iya. situ. Jadi gua rasa dia pengen banget buat juara lagi bersama Roma gitu. Jadi secara squad gue senang banget ketika si Malen itu datang. Kayaknya benar-benar jadi game changer di Roma sih sekarang. Kayak kepingan puzzle yang hilang Betul. Dan itu yang tim-tim Itali cari maksudnya target man atau penyetak gol yang rutin gitu. Ya semoga semua wakil Italia melangkah sejauh mungkin ya. Di Bisa Eropa. sampai juara kayak Iya, kalau Roma juara oke Champions. lah. Maksudnya satu-satunya dari Italia semua Champions, Europa League, Conference League Italia yang juara. Sulit. Udah ada pernah gitu sebelum kan ya? Belum kayaknya. Iya. Karena soalnya udah Conference League kan Iya, sekarang. ya. Conference League. Jadi 3 kompetisi. mudah-mudahan sih. Hasil liga kemarin gimana? Sangat-sangat mengecewakan. Sangat-sangat menguji keimanan gue di bulan Ramadan. Iya. Bener lagi. Como Juventus back to back lawan Juventus menang. Iya, Como pantas menang kok. Karena memang bagus dia, mainnya emang kalau Milan bagus. juga. Kelihatan banget Juve nggak bermain dengan, dan kalau menurut gue Juve ada kayak kepikiran satu match buat si Galatasaray itu. Jadi kayaknya Agak menurut gue terpecah agak kepecah tuh, nggak konsen tuh. Jadi ya udah buyar semua tuh kan, keok semua gitu. Jadi Como pantas, bedanya cuma 1 sekarang sama Juve. Jadi kalau Juve nggak menang lawan Roma nih di giornata berikutnya, Como menang, Como bisa naik lagi gitu. Juve bisa turun ke peringkat 6. Dan Inter makin melenggang sendiri, untouchable dia di liga. 10 poin ya. Iya, 10 poin setelah Milan kalah di kandang. Setelah 24 pertandingan kalah akhirnya kalah juga. Akhirnya kalah juga ya. Yang menghentikan Parma, sama kayak waktu Milan untouchable 58 pertandingan, yang menghentikan Parma juga di San Siro. Iya. Oh dulu Itu tahun ya, berapa? zaman dulu ya. 91, 92, pas 92, 93 gitu. Pas zaman Capello tuh ya. Zaman Capello. Yang ngalahin Parma juga lagi di San Siro. Sialan. Sama. Berarti emang sudah Gimana lu liatnya ditakdirkan. Ya kekalahan Parma kemarin. Makin udah menyerah kan Milan Ya dengan perebutan Scudetto. dengan kekalahan lawan Parma kemarin benar-benar nunjukin bahwa kalau secara permainan ya, secara teknis gue ngeliat ya Milan belum pantas untuk Scudetto sih Iya. di sini. Karena nggak menunjukkan skuad yang punya mental juara gitu. Skuad yang punya mental juara itu walaupun jelek dia tetap bisa menang di pertandingan bagaimanapun caranya. Kemarin tuh kelihatan benar-benar ketika udah mati akal. Ya seperti yang kita bilang di podcast-podcast sebelumnya, Milan kalau dikasih megang bola, bingung justru, Malah kayak nggak bisa nggak tahu. ngebongkar pertahanan lawan. Apalagi kalau pertahanan lawannya kayak parkir bus gitu kan, berlapis-lapis, bingung tuh dia. Disusun di depan kotak penalti gitu udah Tapi susah. lagi ramai juga itu tentang golnya Parma tuh, lu lihat gak si Mike kan dihalangin, terus yang golnya kayak Nah nahan ini dia salah satu
yang perlu diperbaiki sama sepak bola Italia juga. Wasit. Kalau kita lihat di liga-liga lain, ya Premier League lah contohnya. Dalam semusim itu keputusan-keputusan kontroversial tuh ya bisa dihitung jari lah. Kita bandingin sama Serie A. Tiap minggu ada ini kayaknya tiap minggu ada nih keputusan-keputusan kontroversial yang jadinya menggambarkan kualitas wasit Serie A itu sebenarnya gimana gitu loh. Padahal udah dicek VAR loh, tetap disahin. Maksud gue itu kan jelas-jelas mengganggu kiper, kan ada kotak kecil nggak boleh diganggu tuh kiper di situ. Betul. Tapi ya itulah. Dan juga yang kedua kan dia kayak melakukan dorongan ke Bartesaghi juga kan. Gue inget banget golnya Fofana apa golnya siapa gitu. Begitu itu ya, dia nulis gara-gara dia ngedorong kayak gitu. Ya. Nah ini ya konsistensi wasit-wasit Italia ditunggu juga nih perbaikannya seperti apa. Tapi emang kalau menurut gue ya Italia tuh problemnya udah struktural sih. Federasinya harus sudah diganti sama orang-orang baru. Potong generasi kali. Potong generasi. Blueprintnya Baggio tuh harusnya bener-bener dijalanin. Coba dipakai deh. Penasaran juga hasil nanti gimana kalau dipakai tuh. Dan makin berat buat Milan bisa nyalip karena Inter udah nggak main di udah nggak main di Champions League kan. Iya. Berkurang satu kompetisi, udah tinggal Copa aja. Copa doang sama Liga. Ya gue sekarang bisa secara ofisial bilang selamat. Selamat sih buat Inter atas Scudetto yang ke-21 22 ya? 21 ya. Kalau Eja sih ngitungnya cuma 19. Betul. Gue juga ikut aja deh. Berarti sekarang akhirnya kalau pakai hibah gitu ya. Iya. Akhirnya benar pakai bintang 2 sekarang bintang 2 ya di lapangan. Selamat buat Inter. Gimana Ja? Juventus ini menjadi akan sangat seru ya, karena kemarin Napoli kan kalah lawan Atalanta. Jadi Atalanta udah mulai ngejar Napoli, Atalanta ngejar Como ngejar Juve, Juve harus ngejar Roma sama Napoli kan. Jadi peringkat 3 sampai 7 tuh bakalan peringkatnya tuh. Iya kan? Bakalan sengit kalau menurut gue. Tipis-tipis tuh semua. Juve kelima ternyata gue. Iya, karena kan emang karena udah kemarin kalah kan. Iya. Gitu. Jadi yang menariknya Roma ketemu Juve nih nanti. Iya. Di Olimpico. Kalau Juve menang, Juve bisa naik lagi ke nggak, belum sih, masih beda 4. Jadi beda 1 lah. Tapi kalau Juve kalah, Como seri atau menang, bakalan turun tuh gitu. Jadi Como lawan apa namanya? Lagi-lagi gue nggak tahu nih Juve gimana bisa comeback dari hasil buruk di bulan Februari ini ya, karena gue bisa simpulkan Juve itu Februarinya sangatlah kelam gitu. Karena biasanya setahu gue Juve itu jelek di Januari, bagus di Februari. Nah ini sekarang kebalik. Ya Januari bagus banget tuh. Menang seri. Begitu Februari rontok semua. Gitu. Dan mainnya udah mulai 3 hari sekali kan. Ditambah kualitas pemain Juve itu ya begitulah. Ya kan. Begitu lapis keduanya turun udah langsung sangat berbeda gapnya gitu. Jadi mudah-mudahan sih gue berharap lawan Roma nanti bisa comeback secara spirit ya. Pemain masih pada sehat gitu, karena sangat menguras tenaga pasti. Kemarin Roma nggak main di midweek ya kan. Juve main sampai 120 menit, jadi ya main di kandang Roma di Olimpico. Nah di Olimpico palingnya seri lah. Kalau misalnya seri, head to headnya masih menang Juve tuh antara Roma dan Juve. Jadi kalau Juve nggak kalah sama Roma, dia menang head to head antara Napoli sama Roma. Jadi kalau poinnya nanti sama Napoli sama Roma, Juve akan bisa tetap di atas. Ya. Nah, yang penting jangan kejar sama Como aja. Karena Juve kalah head to head sama Como. Menarik tuh. Nah, kalau Napoli menarik juga nih karena mereka ketika ini kan sempat badai cedera kemarin. Pas terseok-seok tuh, mulai bangkit lagi. Bisa bangkit lagi kalau pemain-pemainnya udah pada balik lagi tuh. Lukaku udah sembuh ya. Si Meret udah balik lagi. Nah, bakal seru De Bruyne belum ya? De Bruyne belum. Nah, lu lihat sekarang besok kan Inter lawan Genoa di San Siro. Kayaknya dia udah pasti menang mulu dah. Lu ngeliatnya gimana sih Inter gue? Kayaknya dia karena dia udah nemu gitu loh, udah match kayaknya udah pasti menang mulu, kayak nggak mungkin ada seri kayak Milan apa kayak Juve. Dan lagi-lagi kuncinya adalah di strikernya golin terus. Iya sih. Mau itu Pio, mau itu Lautaro, mau itu Thuram.
golin terus. Zielinski. Skriniar juga golin. Iya, gue lihat gol-golnya Pio Esposito juga menurut gue salah satu chance dia buat main di timnas. Iya. Karena gol-gol pocer semua gitu Itu loh. hebat besok Pio sama Skamakal duetnya Iya udah kan, lihat. maksudnya kan Pio emang dapat umpan dikit dari Di Marco aja udah bisa. Iya. Kayak waktu lawan Juve kemarin kan golnya dia keren banget menurut gua. Iya. Dapat umpan lambung yang disundul, arahnya tuh bener-bener langsung ke pojok tapi gantung gitu. Iya. Selebrasi Nggak bisa juga tebak ngeri lagi kiper. dia buka-buka. Iya kan, maksudnya emang dan emang ini emang dia potensial kan dia ada saudaranya juga di Iya. di Serie A. Tapi ya? kurang kayaknya Esposito posisinya juga kan? Iya, posisinya bukan striker deh. Beda Kayak ya? back gitu deh. Oh. Ada setahu Tapi gua ada. berkembang dia doang nih. Beda 3 tahun dia Mas Kamaka go. Oh. Mas Kamaka sama Striker Milan Kamarda. 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 Iya, Tuan Esposito kan. Iya 3 tahun. Nah, mudah-mudahan kalau dari kacamata gue mudah-mudahan kepleset dalam besok lawan Genoa karena si Genoa ini di bawah De Rossi jarang kejebolan nih gue. Iya, Udah mulai defense-nya jarang bagus ya. Iya, defense-nya. Mudah-mudahan bisa dikit Seenggaknya seri lah ya. Iya, maksudnya jangan menang mulu lah. Iya. Jadi kita bisa jadi masih ya, tapi kan kita udah ngasih selamat tadi. Iya. Ya, Inter. Nah, sementara besok Milan ngelawan Cremonese yang kalah pertama match pertama itu. Oh, iya. Yang Bang Emil jago banget. Pengen jago banget. Yang Kayaknya dikenal Bang dengan Emil Modric. tetap jago juga sih di Jago. pertandingan ini ya. Kemarin kalah ya sama Roma ya. Sama Roma kalah 3-0. Nah, besok lawan Cremonese di kandang Cremonese. Peluang Milan gimana gue? Selama strikernya masih kayak begitu, gue nggak yakin sih Milan akan. Cremonese 17 tuh. Jadi lagi turun terus soalnya Iya. kalah mulu. Nah, karena berada di peringkat 17, maka gameplaynya pasti akan sama, akan menumpuk pemain di depan kotak penalti. Iya. Terus Dan itu jadi satu hal yang susah diruntuhkan sama Milan. Nanti dia dapat golnya fast break dari Iya, counter attack. Iya. Ya. Jamie Vardy, Pak. Iya, Jangan Jamie salah Vardy. lu Babang Vardy. Makanya. Prediksi lu berapa Milan? Kalah apa imbang? Imbang sih Imbang. kayaknya. 0-0 feeling gue. Gue semenjak kalah sama Parma kemarin kayaknya Udah hopeless ya? Udah hopeless nih. Milan Moyes udah nggak ada lagi nih. Maunya sih menang lah, membalas kekalahan yang kemarin. Gue itu nyesek banget kalah match day pembuka kalah lagi. Iya sih, kakak di kandang lagi. Maka- Atalanta ketemu siapa ya? Selain itu Atalanta lawan Sassuolo di kandang Sassuolo. Oh, Babang Jaya dong. Iya, Seru iya. nih. Iya. Si Sassuolo lagi menang kemarin, soalnya menang. Iya, Sassuolo kemarin Menang 3-0. 3-0 sama Verona. Nah, Napoli bertandang ke Verona Bente Godi. Ya menang. Napoli sih ini harusnya. bisa Napoli lah. harusnya menang lah. Habis itu ada Torino, Lazio, Udinese, Fiorentina. Udinese Fiorentina. Seru juga tuh Udinese Makanya. Fiorentina tuh. Fiorentina harus menang sih untuk Iya. semakin menjauh dari Di degradasi. Tapi sementara susah, masih Fiorentina sulit kayaknya. Oh udah lepas degradasi 15, iya. tapi belum aman nih. belum ini. aman. Ya setidaknya sampai peringkat Komo belum 14 lah. Apa? Komo ketemu siapa? Como Kalau di ketemu papan bawah. Lecce. Lecce. Ah, pasti menang. Kalau Juve seri, Komo menang, turun lagi tuh Juve tuh. Peringkat 6 tuh. Bye-bye UCL udah tuh. Ya. Welcome Europa League ya. Welcome to Liga Malam Jumat. Apa lagi lagunya? Tahu lagi, ingat aja lagu Liga Malam Jumat. Kalau kata gue mah mendingan udah daripada ini mendingan Europa League dulu sampai final gitu ya, syukur-syukur juara kan. Jalur masuk UCL jalur juara Europa League League, gitu maksud gua. Gue sih Juve tuh pernah juara UEFA Cup nggak sih? pernah dong. Pernah. Kan 3 kali. Dia termasuk yang lengkap gue, maksudnya Iya. selain Chelsea udah pernah koleksi Juventus. Juventus. Juve karena dia apa sih most decorative Iya, yang punya semua piala. semua piala dapat. Ya sekarang semenjak ada Chelsea. Conference League jadi harus dapat itu. Iya. Itu juga ya. Milan belum Tapi pernah kan nih. kita nggak berharap ya sampai ke Peringkat 7 dong berarti Liga. Nah, kalau Milan belum pernah tuh gue juara Europa League. Iya. Emang kan belum ya? Belum pernah. kita main di UCL mulu bos Dulu. Gak pernah tuh turun-turun kasta Iya, gitu. soalnya 7-nya sekalinya 7 di Champions League semua. Iya, Champions League semua. Mohon maaf, izin. Iya. Makanya gue Agak sebenarnya beda kelasnya. sebenarnya gue seneng sih ada badge of honor yang angka. Oh iya, Kalau sekarang kan udah UCL udah nggak ada Ada. tuh. Kalau ada. Dulu masih sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih Cuman- ada aja. Oh dia di Star Bowl-nya sekarang. Iya. Iya. Tapi itu kan buat, mohon maaf, buat klub-klub yang 3 kali Iya, juara berturut-turut atau Udah di atas 4 5 kali di atas 5. 5 kali betul. 3 ya? 3. Tiga berturut-turut atau di atas 5 Ah. ya.
Ya jadi maksud gue kalau sekarang tuh di Star Ball-nya. Kalau dulu kan Iya dulu, iya sendiri yang warna ada biru kan. gambar Iya. pialanya. Nah, menariknya waktu terpisah Milan satu-satunya yang pakai tetap di Itali masih tetap pakai. Iya, ya karena emang cuman yang ada bebas dah. Iya. Harusnya kan di Pakai UCL aja. doang ya. Iya, pakai aja maksud gue. Kayak Gitu. Bayern, Ajax tuh main Iya, di liganya nggak iya. dipakai tuh. Iya. Jawabannya tuh. Milan doang Gitu. sepak Gua itu motivasi sih harusnya karena Iya. biar tahu bahwa kita bisa ngejar ke tahap itu gitu. Dan waktu abis juara dunia yang di 2007 lawan Boca Juniors, Milan punya badge sendiri, klub tersukses di dunia. Dia bikin sendiri, aneh-aneh Karena aja gue bilang. gelar internasionalnya tuh paling banyak waktu itu. Iya makanya gue nggak ada aja. Ya self claim nggak apa-apa lah. Namanya juga marketing ya. Oh, iya. Jualan. Akal-akalan barat harus ada. Biar dapat, biar dapat. Oke dah. Oke, kayaknya cukup segini dulu. Cukup Kita segini dah. berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Mengeluarkan unek-unek, baik itu tentang klub masing-masing, baik itu tentang sepak bola Italia. Kalau kalian, menurut kalian gimana nih? Sepak bola Italia krisis apa enggak? Sama klub-klub yang kalian dukung, gimana performanya sejauh ini? Di Champions League, Europa League, Conference League, sama di Liga. Serie A. Gimana? Tulis di komen ya. Jangan lupa. Gimana, Noy? udah gitu aja dah. Itu aja. Oke. Jangan lupa buat di subscribe di YouTube dan juga di follow di Instagram, di TikTok TikTok juga. ada ya? Nanti kita akan update terus. Oke. Sampai ketemu lagi Tifosi, Forza Calcio. Grazie, ciao. Grazie, ciao.